Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, walaupun sekarang sedang berjuang melawan sakit yang sedang dialami ya, sakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Semoga teman-teman kuat menjalani hari-harinya sampai teman-teman menemukan kesembuhan seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Jadi video ini saya khususkan untuk teman-teman yang punya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya, atau kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman apa sih yang dialami saya ya, yang dialami saya ketika saya sudah terkena psikosomatik ya, sudah terkena anxiety. Jadi awal sekali saya kena itu nggak langsung terkena anxiety atau kecemasan ya, tidak langsung terkena psikosomatis ya, hanya asam lambung biasa. Tapi karena saya sering ya bertubi-tubi mengalami sensasi dari asam lambung yang sangat aneh, sehingga terjadi beban pikiran di saya ya. Akhirnya dari pikiran itu, dari kecemasan itu, karena saya selalu cemas, selalu khawatir, selalu ketakutan. Nah, dari ketakutan itu ternyata menimbulkan efek di badan kita. Nah, di khusus ya, video yang ingin saya sharing kali ini itu beberapa gejala khusus, gejala psikosomatis ya teman-teman ya. Artinya itu memang gejala dari faktor pikiran kita ya, bukan dari hal yang lain, bukan dari makanan ataupun bukan dari yang lainnya, tapi ini murni ya yang saya alami, yang saya rasakan ya, sepengalaman saya ketika saya terkena anxiety atau psikosomatis itu beberapa kali saya merasakan sensasi ini ya, yang nanti saya akan sebutin ya. Nah, buat teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya sambil menonton, tekan tombol like dan di-share ke sosial media ya, agar teman-teman semuanya juga bisa terbantu gitu ya. Dan jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, agar channel ini bisa berkembang ya, agar channel ini bisa punya manfaat untuk orang banyak seperti itu ya. Nah, langsung saja, gejala yang saya alami ketika terkena anxiety dan psikosomatik itu awalnya yang saya rasakan itu debar-debar teman-teman ya, berdebar-debar. Jadi jalan sedikit aja ya, jalan sedikit itu udah debar-debar. Bahkan nggak lagi jalan pun berdebar-debar gitu ya, lagi duduk tiba-tiba debar-debar ya. Nggak tahu kenapa pikiran saya itu nggak mikirin apa, saya juga nggak tahu. Yang ada hanya ketakutan ya, yang ada hanya ketakutan. Sebenarnya debar-debar ini juga nggak semuanya dari psikosomatis, tapi ini khusus yang psikosomatis. Jadi kalau orang yang terkena anxiety dan psikosomatis itu rata-rata debar-debar ya. Apa debar-debar? Karena kita panik teman-teman, karena kita cemas ya. Contoh hanya misalkan ada suatu ancaman, tiba-tiba di depan kita ada sesuatu yang kita takuti. Misalnya kita takut anjing nih, tiba-tiba di gang ketemu anjing, dah kita takut, otomatis jantung kita berdebar seperti itu ya. Jadi kalau ketakutan itu pasti mengalami yang namanya debar-debar ya. Nah, debar-debar ini bisa berlangsung lama dan bisa berlangsung singkat, tergantung diri kita ya, tergantung bagaimana kita mengelola ketakutan kita. Kalau kita sudah bisa berpikir wajar, sudah bisa tenang, insya Allah debar-debar itu cepat pulih ya. Dan kalau sudah berdebar-debar, biasanya timbul rasa ngap, rasa ngos-ngosan, itu udah otomatis biasanya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengalami debar-debar ketika punya gangguan kecemasan, itu hal yang sangat wajar ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah sering merasa tidak nyaman di area perut ya, sering tidak nyaman di area perut, apalagi ketika tiba-tiba kita cemas, tiba-tiba kita khawatir, tiba-tiba kita takut, kita nggak percaya diri. Misalkan mau naik motor kita takut gitu ya, karena saya juga dulu pernah ya, ketika naik motor di tengah jalan datang sensasi tiba-tiba lemes, debar-debar ya. Akhirnya timbul rasa tidak nyaman di perut. Kadang juga timbul rasa nyaman di perut itu muncul duluan ya. Kadang timbul rasa tidak nyaman di perut itu muncul duluan. Nah, rasa itu sebenarnya hanya gas teman-teman. Sebenarnya hanya gas yang diciptakan
karena kita stres, karena kita ketakutan ya, karena kita takut. Jadi sebenarnya itu hanya gas ya. Biasanya sensasinya itu bukan hanya di perut, tapi kalau udah timbul gas, di situ otomatis tekan di ulu hati terasa tertekan, kadang rasa tidak nyaman di daerah dada sebelah kiri ya, kadang seperti ada angin yang jalan, seperti rasa tertekan di dada, seperti sedikit sakit di dada. Itu semua juga dari psikosomatis ya, gejala dari psikosomatis. Karena kalau lambung kita bermasalah, biasanya rata-rata otaknya juga bermasalah. Nah, ketika otak kita bermasalah juga lambung kita akan bermasalah ya. Akhirnya terciptalah gas di dalam lambung yang berlebihan. Timbul rasa tidak nyaman di perut, di ulu hati sampai ke dada. Biasanya dari sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya biasanya itu di area pundak, leher sama kepala ya. Sama ya. Itu juga terjadi karena psikosomatis. Karena pada dasarnya gini, orang yang terkena psikosomatis itu tubuhnya itu siaga terus, ya, tubuhnya siaga terus. Jadi banyak ketegangan di seluruh badannya, banyak ketegangan. Makanya yang sering terjadi adalah di daerah punggung, leher sama kepala ya, mengalami ketegangan. Ya contohnya seperti inilah, tangan kita diangkat seperti ini terus ya, berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Sama halnya dengan pola pikir kita yang salah. Kita stres terus, cemas terus, takut terus selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya terjadi ketegangan di situ ya. Jadi wajar sekali kalau kita sudah terkena anxiety dan psikosomatis ya, wajar sekali aliran darah kita nggak lancar, ketegangan di seluruh tubuh itu semuanya terjadi teman-teman. Jadi itu hanya ketegangan ya, akibat dari anxiety dan psikosomatis ya. Bagaimana caranya? Kalau solusinya yang terbaik adalah yoga asam lambung yang pernah saya bikin, itu dicoba selama 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita gampang sekali lelah ya. Lelah di sini kita nggak ngapa-ngapain juga lelah ya, nggak ngapa-ngapain juga lelah padahal kita sudah makan. Nah, itu salah satu gejala dari anxiety dan psikosomatik. Kenapa kita lelah ya? Kenapa kita lelah? Karena kita berpikir terlalu berat ya. Orang yang berpikir terlalu berat itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Sama halnya dengan kita lari cepat ya. Jadi lari cepat dengan orang yang berpikir terlalu berat itu sama, membutuhkan energi yang cukup banyak. Makanya kita cepat lelah teman-teman. Makanya teman-teman harus bisa mengontrol pikiran teman-teman sendiri. Jadi nanti yang menyembuhkan kecemasan ini bukan orang lain, tapi ada pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang sudah berpikir, ini wajar, ini hanya sensasi, ini hal yang biasa, saya bisa, kemarin juga bisa, dulu waktu parah-parahnya juga saya bisa, apalagi sekarang yang sudah mendingan ya. Tapi buat teman-teman yang masih baru-baru ya, alangkah baiknya harus cepat-cepat belajar. Harus cepat-cepat belajar mengendalikan diri ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih baru. Dan untuk teman-teman yang udah lama, berpikirnya seperti ini, dulu waktu kira parah, kita juga bisa melewatinya, apalagi sekarang. Insya Allah kita bisa, insya Allah kita kuat, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu gampang lelah juga. Nah, gampang lelah ini artinya gampang capek ya, gampang capek. Kalau tadi tidak buat aktivitas itu kita lelah, nah kalau ini aktivitas sedikit pun kita tetap capek ya. Misalkan kita kerja ya, bekerja ringan tapi mudah lelah, mudah lemes. Itu sama teman-teman, penyebabnya dari anxiety dan psikosomatis, karena energi kita cepat habis ya. Selain buat aktivitas dan juga untuk pikiran ya. Jadi energi kita cepat habis, makanya kita cepat gampang lelah seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu biasanya yang saya alami dulu itu rasa sempoyongan ya. Rasa sempoyongan, kelingan itu satu paket dengan mata buram biasanya. Nah, itu juga sama, terjadi aliran darah yang tidak lancar ke area otak atau di seluruh tubuh ya. Jadi kalau orang yang sudah terkena anxiety dan psikosomatis, rata-rata itu peredaran darahnya itu nggak lancar ya. Rata-rata peredaran darahnya nggak lancar, di seluruh tubuhnya semuanya tegang
ya, saraf-sarafnya semua tegang, masa ototnya lemah. Itu biasanya yang sering terjadi orang yang punya gangguan anxiety dan psikosomatis. Jadi saya yang memohon lah buat teman-teman, saya yang memohon buat teman-teman agar teman-teman bisa sembuh. Saya mohon dengan sangat agar teman-teman melakukan yoga asam lambung yang pernah saya bikin selama 1 bulan, ya, 2 kali, pagi sama sore. Insya Allah dalam 1 bulan teman-teman badannya akan merasa lebih enakan, ya. Insya Allah teman-teman, rasa nyeri-nyeri di pinggang, rasa kaku, insya Allah berangsur membaik kalau teman-teman bisa komitmen melakukan yoga asam lambung yang pernah saya bikin. Kalau misalkan teman-teman susah nyarinya, ada dia, tinggal di scroll atau di playlist juga sudah ada, ya. Teman-teman silakan cari dan diikuti. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya banyak gas di lambung teman-teman, ya. Banyak gas yang tercipta di lambung, ya. Contohnya seperti kembung, menekan di ulu hati, dan sering sendawa, ya. Kalau penyebabnya bukan dari makanan, kalau penyebabnya bukan dari sesuatu, kalau penyebabnya dari pikiran, ya obatnya dari pikiran teman-teman. Pikiran teman-teman sendiri. Kalau penyebabnya karena pikiran, karena faktor stres, berarti obatnya ada pada diri teman-teman, ya. Ketika mengalami kembung, ketika mengalami sering sendawa, ketika mengalami menekan di ulu hati, sebenarnya cukup mudah, ya. Cukup mudah, ya. Saya juga nggak bisa bilang mudah, tapi dulu yang saya sering lakukan ketika kembung, sering sendawa, atau menekan di ulu hati itu cukup minum air hangat, lalu konsumsi madu, kecap-kecap madu, lalu diurut pakai minyak kayu putih atau fresh care di area perut, sebelah kiri ke bawah. Biasanya nanti akan nyaman. Kalau nggak kentut, sendawanya akan gede. Oh, gitu, seperti itu, ya. Kalau nggak kentut, biasanya kalau sudah keluar gasnya, nanti nyaman lagi, ya. Area perut, area dada akan nyaman. Seperti itu, ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya telinganya berdenging. Tapi telinga berdenging itu kadang dialami nggak semua orang, ya. Kadang dialami nggak semua orang. Tapi kalau berdenging, saya mengalami itu kencang banget, berisik banget. Yang sering itu di sebelah kiri, teman-teman. Dan kalau ditutup seperti ini, lebih kencang lagi suaranya. Nah, itu karena ketegangan saraf di daerah dalam, teman-teman, ya. Ketegangan saraf di arah dalam, ya. Jadi ini juga saling berkaitan, teman-teman, ya. Area kepala, telinga, itu kata dokter seperti itu. Makanya muncul telinga berdenging, ya, karena ketegangan. Nah, kalau yoga yang pernah saya bikin kan melancarkan area sini, ya. Jadi latihannya begini, ya. Kalau telinga berdenging biasanya saya tutup gini, tutup lama, lepas, tutup lama, lepas. Nah, terus sering dilenturkan seperti ini, terus ke bawah, terus ke atas, begini, ya teman-teman, ya. Itu coba dilakukan ketika teman-teman mengalami ketegangan atau telinganya berdenging di sebelah kiri atau sebelah kanan, ya teman-teman, ya. Nah, untuk selanjutnya biasanya dulu yang saya alami itu badan meriang, ya, terasa dingin, kakinya berkeringat, teman-teman, ya. Bahkan waktu saya di opnam pun kakinya seperti berkeringat, dipegang dingin, ya. Itu juga salah satu gejala dari anxiety atau psikosomatik karena kecemasan, ya teman-teman. Jadi itu sangat wajar. Kalau misalkan teman-teman terjadi hal seperti itu, nggak usah panik, itu wajar kalau kita masih mengalami gangguan kecemasan atau psikosomatis, ya teman-teman, ya. Untuk selanjutnya biasanya kita sering merasa tiba-tiba takut, ya. Takut pingsan, takut takut umur kita itu hari ini. Dan itu biasanya hampir tiap detik kita kita mempunyai perasaan seperti itu, ya. Hampir tiap detik kita punya perasaan kayaknya umur kita hari ini, kayaknya kita akan pingsan, kayaknya kita akan end. Nah, itu juga sama, teman-teman. Itu berarti teman-teman sudah terkena anxiety dan psikosomatik, ya. Jadi teman-teman harus berpikir wajar. Jangan berpikir jauh dulu. Kalau teman-teman sudah makan, sudah minum, sudah konsumsi madu, insya Allah nggak akan pingsan aja enggak, apalagi sampai end, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Ya memang sulit, tapi harus belajar. Harus ada perbaikan hari demi hari, teman-teman. Jangan sampai teman-teman di situ mulu fasenya. Harus ada peningkatan, ya.
belajar teman-teman, harus belajar ya. Nah, untuk selanjutnya biasanya mual ya. Ketika kita panik, ketika kita cemas, itu biasanya disusul mual. Tapi nggak sampai muntah ya. Rata-rata itu nggak sampai muntah, hanya mual-mual biasa ya. Kalau sudah mual-mual biasa, ikutin aja mualnya. Oh gitu ya. Biasanya udah, kalau sudah minum air hangat, dikit-dikit juga udah hilang ya teman-teman. Tanpa konsumsi obat, mual juga hilang biasanya ya. Itu juga sama dari kecemasan ya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan kemarin-kemarin, itu anak saya yang ketakutan, yang panik karena kakinya berdarah, dia mual, keringat dingin, bibirnya biru kayak mau pingsan, itu karena ketakutan ya teman-teman. Setelah makan, minum, hilang, sensasinya hilang ya. Kita cepat ngantuk ya, kita cepat ngantuk padahal sudah tidur. Apalagi orang yang mengalami gangguan tidur ya. Seperti saya dulu juga mengalami gangguan tidur selama 2 bulan itu, saya susah tidur siang ataupun malam ya. Itu wajar sekali kalau kita sudah terkena kecemasan, anxiety dan psikosomatis, itu wajar sekali kita mengalami cepat ngantuk teman-teman ya. Tiba-tiba ngantuk, gampang ngantuk ya, pengennya rebahan. Nah, itu harusnya jangan diikuti teman-teman ya. Ada kalanya ketika kita benar-benar drop, kita istirahat, tapi kalau sudah mulai pulih, kita beraktivitas lagi. Terus aja dilakukan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, biasanya juga selain dari cepat ngantuk, biasanya kaki gemetar. Kaki gemetar, kaki nggak nampak di lantai, goyang-goyang ketika berdiri ya, goyang-goyang ketika duduk. Itu juga sama dari kecemasan, dari anxiety dan psikosomatis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami semua apa yang saya sebutin tadi, itu bukan penyakit fisik ya. Itu bukan penyakit fisik, itu hanya dari psikis. Dari psikis yang kita alami akhirnya menimbulkan efek di badan kita karena peredaran nggak lancar, karena energi kita cepat habis, maka banyak sensasi yang kita rasakan ya. Kunci utama adalah yang penting kita makan ya, makan makanan yang baik, asupin tubuh kita dengan makanan-makanan yang baik dan vitamin ya, sering olahraga, itu aja sebenarnya. Terus dilakukan sambil kita belajar melupakan sensasi, sambil kita belajar pasrah, sambil kita belajar menganggap bahwa ini hanya sensasi teman-teman. Teman-teman tidak akan apa-apa ya. Pernah nggak teman-teman sampai pingsan? Belum kan ya, pingsan aja belum, apalagi sampai ya. Logikanya seperti itu ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.